Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataullah Mustafa Majid dari Program Studi Teknik Informatika ITERA dengan NIM 122140191 angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan website yang saya buat sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah pemrograman web. Jadi, yang pertama, website ini, maksud saya video ini akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah ide pembuatan dari website tugas besar ini apa, kemudian teknologi apa yang digunakan, dan juga fitur-fitur apa saja yang ada di dalam website. Oke, nah jadi website yang saya buat ini saya beri nama Toko Ijo. Jadi ini terinspirasi dari salah satu e-commerce Indonesia, ya Toko Pak Edi. Jadi Toko Ijo ini adalah website e-commerce ya yang memberikan kemudahan bagi para pembeli juga penjual untuk melakukan transaksi secara online, dan basisnya adalah website gitu. Jadi website ini memang adalah website e-commerce, jadi fitur-fitur yang ada di dalamnya juga ya fitur-fitur umum yang biasanya ada di dalam sistem e-commerce ya. Oke, jadi ada repository GitHub dan nanti akan saya berikan linknya di deskripsi. Kemudian teknologi yang digunakan apa saja sih? Pertama kita akan mulai dari front end ya. Jadi di front end tentunya pakai HTML udah wajib banget sebagai markup language. Kemudian ada React.js, jadi ini adalah library JavaScript yang basisnya adalah komponen. Dan umumnya sih menggunakan sintaks JSX ya. Dan untuk stylingnya saya menggunakan framework CSS berupa Tailwind CSS. Jadi adalah sebuah framework CSS yang basisnya adalah utility. Jadi ini sangat mudah untuk digunakan ya. Jadi cukup memanggil class-class yang udah disediain, kita udah bisa membuat sebuah styling yang menarik dan juga simple. Untuk backend di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python yang nantinya akan dibantu menggunakan Pyramid sebagai frameworknya. Framework ini sebenarnya framework lama dan cukup powerful dan sangat fleksibel dan juga sangat mudah untuk ditingkatkan skalabilitasnya. Kemudian untuk database saya menggunakan PostgreSQL. Jadi ini adalah sebuah RDBMS yang sifatnya open source dan cukup terkenal juga karena stabilitas dan skalabilitasnya serta fitur-fiturnya yang lengkap. Dan untuk autentikasi di sini saya dibantu oleh Firebase ya. Jadi saya menggunakan Firebase Authentication. Saya mengambil Google Authentication-nya. Jadi pengguna hanya bisa login menggunakan Google dan nanti itu disediakan oleh Firebase gitu. Dan untuk ini adalah skema database yang digunakan dan nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, jadi sekarang kita akan coba langsung ke demonstrasi create, read, update dan juga delete di dalam websitenya. Oke, jadi ini adalah websitenya Toko Ijo. Jadi di sini sekarang kita berada di halaman beranda. Di bagian atas tentunya ada navbar yang isinya ada beranda, terus ada menu produk, pesanan Anda, dan juga keranjang. Dan kemudian kita akan lanjut ke bawah. Di sini ada banner ya. Di sini kita bisa ada slide supaya terlihat menarik dan juga menggambarkan produk-produk apa saja yang sekiranya ada di dalam website. Kemudian di sini ada bagian ini ya, fitur-fitur atau keunggulan yang ada di dalam website. Kemudian ada pilihan brand dan juga ada produk pilihan, dan di bagian bawah ini ada footer. Oke, di sini ada produk yang nanti bisa dilihat kosong karena memang belum ada produk yang dimasukkan, dan rencananya nanti di dalam video ini kita akan coba lakukan penambahan produk. Oke, sekarang kita akan coba login. Di sini loginnya seperti yang saya katakan tadi, kita hanya bisa menggunakan Google Authentication. Jadi kita bisa langsung menggunakan akun Google yang sudah terdaftar. Di sini saya akan coba pakai akun ITERA deh. Oke. Jadi nanti setelah login kita akan diarahkan ke sebuah halaman registrasi. Jadi kita masukkan password dulu ya. Oke, setelah berhasil, kita akan diarahkan ke halaman registrasi. Kita bisa registrasikan username. Saya pilih ada Mustafa Majid. Nomor handphonenya misalnya 0821, ya ini nomor handphone. Dan di bagian Anda mendaftar sebagai, ini ada 2 role yang bisa dipilih. Kamu mau menjadi penjual atau pembeli. Nah, pertama saya akan coba jadi penjual dulu. Nah, kita klik lanjutkan. Muncul notifikasi di sini data penjual baru ditambahkan, dan kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini adalah halaman dashboard ya. Di sini ada profil kita, nanti di sini seharusnya ada profil picture. Di sini kemudian ada role-nya.
kemudian ada username-nya, ada nama saya, ada email yang saya gunakan, dan juga nomor telepon yang tadi saya masukkan. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi CRUD ya. Misalnya sini pertama kita bisa membaca data profilnya, kemudian kita bisa membuat profilnya seperti tadi ya. Dan untuk update-nya kita bisa coba lakukan perubahan atau modifikasi pada profil. Misalnya saya pengen modifikasi username-nya jadi majid.id dan namanya saya pengen cuman Mustafa aja. Kita coba simpan perubahan. Muncul notifikasi data berhasil diubah. Dan ketika di refresh, lihat datanya sudah berubah. Begitu. Nah, selanjutnya sebagai seorang penjual tentunya kita bisa menambahkan produk. Nah, itu bisa dilakukan di halaman tambah produk. Misalnya saya pengen coba menjual laptop ya. Saya coba masukin namanya Lenovo Legion Slim. Kategorinya saya pilih tentunya elektronik. Deskripsinya misalnya laptop gaming terbaik di kelasnya, Lenovo Legion Slim. Misalnya mana produknya, di sini Lenovo, harga produknya saya buat 30 juta. Dan stok produknya saya buat ada 5. Oke, kita coba tambahkan produk. Yes, dan produknya sudah ditambahkan di halaman produk Anda. Jadi setelah kita menambahkan produk di bagian form ini, kita langsung diarahkan ke produk Anda. Di sini adalah halaman tempat di mana produk-produk yang Anda jual itu ditampilkan. Gitu. Saya pengen nambahin lagi deh. Saya pengen jual jemuran misalnya ya. Saya masukin nama produknya jemuran aluminium. Kategorinya rumah tangga, deskripsinya jemuran anti patah 2025. Produknya misalnya Bolde. Harganya misalnya 100.000. Stok produknya 5. Jangan deh, itu udah 5 ya. 10. Nah, kita udah punya 2 produk di sini. Nanggung deh biar ganjil ada 3. Kita masukin misalnya saya pengen jualan pot ya. Pot ramah lingkungan. Kategorinya tanaman, deskripsi produknya misalnya pot tanaman mini anti pecah. Produknya misalnya to grow, harga produknya saya buat misalnya 25.000 dan stok produknya saya buat misalnya 100. Nah, sekarang kita udah punya 3 produk di sini. Sebagai seorang penjual, saya juga pengen bisa ngedit produk yang udah saya tampilkan sebelumnya gitu kan. Misalnya nih, Lenovo Legion ini kayaknya di deskripsinya nih kurang deh. Saya pengen nambahin spesifikasi lain. Misalnya di sini saya tambahin Intel Core i9 RAM 16 GB atau giga ya. Dan juga layar 2K. Harganya pengen saya tambah jadi salah deh, pengennya 35 juta. Stoknya saya kurangin jadi 3. Bisa klik perbarui. Nah, lihat di sini deskripsinya sudah diperbarui. Atau saya pengen coba hapus produk juga bisa nih. Saya nggak pengen jualan jemuran lagi deh, saya pengen coba hapus produk. Nah, kita coba hapus. Dan lihat produknya tinggal 2 dan tadi produk sebelumnya yang jemuran itu udah berhasil dihapus begitu. Oke, sekarang kita akan coba demo log out lagi. Oh iya, saya lupa, harusnya sini ada produk ya. Nah, di halaman produk ini sudah ada produk yang kita masukkan tadi. Dan di sini kita bisa coba sort by kategori ya. Misalnya kategorinya tanaman, dia cuma ada pot, dan misalnya kategori elektronik dia cuma ada elektronik sesuai dengan kategori yang kita masukkan di dashboard penjual tadi gitu. Oke, sekarang kita coba logout. Kita akan coba login sebagai pembeli. Coba ini belum ada ya. Oke, sama seperti tadi, karena akunnya belum terregistrasi, maka kita akan diarahkan ke halaman registrasi. Misalnya username-nya apa ya? Ataulah nomor handphonenya misalnya saya ambil udah ada aja biar cepat. Kemudian Anda mendaftar sebagai, karena tadi udah menjual, kita akan coba sebagai pembeli. Data pembeli berhasil tambahkan, kita diarahkan ke beranda. Sekarang kita bisa lihat profil yang kita miliki ya.
Nah, di sini ada role-nya, ada username-nya, ada namanya, ada emailnya, dan juga nomor teleponnya. Misalnya saya pengen coba ganti nomor teleponnya, jadi misalnya 0812 722 6620, dan username-nya jadi ataullah.mustafa. Kita simpan perubahan, muncul notifikasi data berhasil diubah, dan kalau ini kita refresh, lihat datanya sudah berubah, username-nya berubah, dan juga nomor teleponnya sudah berubah. Begitu. Nah, sekarang saya pengen coba pesan barang. Kita bisa ke halaman produk. Kita bisa coba tambahkan ke keranjang. Saya pengen beli Lenovo, juga beli pot gitu ya. Nah, pot ramah lingkungan berhasil tambah ke keranjang. Saya pengen beli potnya 2 deh. Nah, oke. Sekarang kita bisa ke halaman keranjang. Di halaman keranjang ini kita akan ditampilkan ya. Halamannya akan nampilin produk yang kita masukkan ke keranjang, harga satuannya, dan juga jumlahnya. Di sini kita bisa hapus juga, bisa nambah, bisa hapus, suka-suka kita. Saya pengen misalnya nambah 3, tapi saya pengen ngapus laptop deh. Saya nggak mau jadi beli laptop. Oke. Dan sekarang harganya udah diupdate 75.000 karena harganya 25 dikali 3. Sekarang kita akan coba check out. Check out. Di sini muncul langsung, tadi ada username, ada nama, ada email, dan kita bisa masukin alamat lengkap, misalnya Jalan Beringin 1, kotanya Lampung, kode posnya ini, nomor teleponnya sekian. Metode pembayarannya saya pengen pakai cash saja. Kalau udah selesai kita bisa langsung bayar sekarang. Dan lihat pesanan berhasil dibuat. Dan kita diarahkan ke halaman pesanan. Saya pengen mesen laptop lagi deh. Oke, laptopnya udah berhasil. Ke keranjang, kita check out, masukin alamatnya lagi. Bebas deh. Ini juga sekian, dan juga saya pengen bayarnya pakai QRIS. Bayar sekarang. Nah, sekarang kita udah punya 2 pesanan di sini yang aktif. Ada pesanan pertama kita tadi pesen pot, yang kedua ada pesanan beli laptop Legend. Begitu. Jadi ini adalah demonstrasi websitenya. Jadi kita bisa nambahin produk ya sebagai penjual, kita rubah produknya, kita edit produknya, kita kelola produknya. Kemudian kita sebagai pembeli juga bisa nambahin produknya ke keranjang. Kemudian kita check out dan kita bisa mantau pesanan yang sudah dibayar gitu. Oke, jadi begitu. Sekarang kita akan coba jelasin arsitektur dari sistem website yang saya buat. Oke, jadi sini akan coba bantu pakai alat Miro ya. Jadi di sistem website ini kita punya 3 bagian penting, yaitu pertama adalah front end. Aduh, kayak kecil banget ya. Ada front end, kemudian ada back end, dan terakhir itu ada database gitu. Nah, begini. Jadi ini semuanya saling berkomunikasi ya. Jadi di front end, di sini ada teknologinya. Kemudian juga teknologinya itu ada React.js sebagai library JavaScript, kemudian ada CSS, dan juga tentunya ada HTML gitu. Front end ini berkomunikasi dengan back end. Nah, berkomunikasi dengan back end melalui sebuah protokol yang namanya API, atau lebih tepatnya RESTful API yang menggunakan post, put, delete, and get. Nah, oke. Dan di back end ini kita menggunakan dua teknologi penting nih, yaitu Python sebagai bahasa pemrograman dan juga ada Pyramid sebagai framework gitu. Nah, di database kita punya yang namanya PostgreSQL. Nah, begini. Nah, jadi front end itu berkomunikasi dengan back end melalui RESTful API, dan back end nanti akan berkomunikasi dengan database. Di sini sebenarnya ada salah satu perantara ya, namanya adalah SQL Alchemy Orm. Jadi ini adalah sebuah teknologi ya, sebuah cara untuk melakukan mapping ke database dari menggunakan Python. Jadi kita cukup menuliskan kode berbasis objek,
kode-kode berbasis objek dan nantinya akan dimigrasi ke database ke dalam sintaks SQL ya di dalam database-nya gitu. Jadi nanti front end ini akan berkomunikasi dengan back end dan back end akan berkomunikasi dengan database untuk meminta data. Nanti kalau datanya udah jadi atau datanya udah nemu, itu nanti database akan ngirim ke back end ya. Kita akan coba kayak gini. Sorry. Nah, database ini akan ngasih data yang dicari oleh back end dan back end akan menyerahkan data ini ke front end begitu. Nah, ini namanya request. Aduh. Sorry. Jadi di sini adalah request. Dan di sini nanti adalah response. Gitu. Jadi ada request dari front end ke back end cari datanya ke database. Nanti kalau udah database nyerahin datanya ke back end dan back end itu memberikan respons ke front end berupa misalnya status dan juga data yang diminta oleh front end sebagai klien gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat ERD atau Entity Relationship Diagram yang ada di dalam database. Di sini total saya membuat ada ini sebenarnya nggak penting ya. Ini nggak penting. Jadi cuma ada ini sebenarnya. Nah, total ada 5 tabel. Yang pertama di sini ada tabel penjual yang berisi data penjual, kemudian ada tabel pembeli yang berisi data pembeli, kemudian ada tabel produk yang berisi data produk yang nanti ini ada ID produknya. Kemudian di sini ada tabel ID pesanan, tabel pesanan yang berisi data pesanan yang di sini ada 3 foreign key yaitu UID penjual, UID pembeli, dan juga ada ID produk. Dan primary key-nya adalah ID pesanan. Dan di bagian sini ini adalah tabel khusus untuk foto produk, jadi menyimpan URL produk ya. Di sini foreign key-nya adalah ID produk yang merefer ke tabel produk dan juga primary key-nya ada ID foto produk. Begitu. Jadi di sini ada hubungannya ya, ini kayak one to many, terus ada one to many juga, dan juga ada one to many, dan dari sini tuh one to many juga. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya website ini responsif atau tidak. Jadi website ini sudah responsif. Jadi kalau kita misalnya menggunakan mode HP, nah di sini sudah disesuaikan semua. Footernya, terus ada ini jadi kecil ya, bagian produk pilihan fiturnya jadi kecil, footernya ini menyesuaikan. Ada hamburger menu, jadi navbarnya itu dimasukkan ke dalam hamburger menu. Misalnya kita ke produk, nah produknya sudah dalam bentuk seperti ini, kategori, kemudian kita bisa ke akun, dan jadi bentuknya seperti ini. Jadi website ini secara umum sudah responsif walaupun masih belum maksimal ya, gitu. Bisa kita tambahin, kita masuk ke keranjang. Nah, sudah responsif, cukup responsif, kita bisa langsung check out. Begitu. Oh iya, satu lagi misalnya sebagai penjual ya. Misalnya login sebagai penjual. Mungkin ada sedikit kesalahan ya kalau login sebagai penjual. Nah, kira-kira responsifnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan hasil dari unit testing yang sudah dilakukan. Jadi di sini unit testing dilakukan pada kode backend. Yang pertama ada testing skema database. Jadi di sini semua tes terdapat total 5 tes dan semuanya pass atau berhasil. Kemudian ada testing pada script initialize.db dan itu ada 5 testing juga dan semuanya berhasil. Kemudian testing pada view dengan total ada
berapa nih? 25 tes ya. Total 25 tes yang terdiri dari views untuk penjual, untuk pesanan, dan juga untuk produk. Dan semuanya berhasil. Dan berdasarkan unit tes yang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persentase keberhasilan dari setiap fungsionality yang ada di dalam website itu adalah 100%. Begitu. Oke. Terakhir sebagai penutup, jadi kesimpulan manfaat website yang dikembangkan ini tentunya adalah buat pribadi saya sendiri ini menjadi sebuah pengalaman penting ya, sebagai pengalaman penting dalam membangun sebuah website, mulai dari sisi klien, dari desain, dan juga ya dari sisi desain dan segala hal yang terkait dengan front end. Kemudian saya juga belajar banyak tentang back end ya, bagaimana cara membuat dan juga mengelola server sehingga bisa memberikan data yang akurat kepada klien. Dan untuk manfaat kedepannya sih semoga website ini bisa lebih dikembangkan sehingga bisa menjadi salah satu website e-commerce yang tentunya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan kedua, tantangan selama pengembangan dan apa sih solusi yang saya gunakan. Tantangan dalam pengembangan website ini tentunya adalah bug yang begitu banyak ya. Jadi bugnya banyak banget, jadi awal-awal buat karena juga masih pemula. Banyak banget bugnya, kayak bug di front end, bug di back end. Misalnya kayak di bagian views ternyata respon yang saya berikan itu nggak sesuai, sehingga di front endnya jadi kacau gitu. Pas nerima responnya jadi kacau. Dan solusinya yang saya gunakan adalah mencari solusinya di Google ya, karena banyak sih masalahnya juga masalah yang cukup umum sehingga saya bisa gunakan solusi yang orang lain gunakan dan saya terapkan di dalam website saya. Begitu. Dan juga tantangannya yang kedua adalah perencanaannya lumayan kompleks ya, karena website ini full stack dibuat dan saya juga sendiri buatnya. Itu cukup kompleks, jadi saya harus melakukan desain pada bagian front end kayak desain UI UX dan segala macam. Dan yang kedua saya harus desain di bagian back end ya, desain database, ERD-nya gimana, tabel apa aja yang diperlukan, dan juga bagaimana saya bisa mendesain functionality dalam back end sehingga agar bisa memberikan data yang akurat ke klien gitu. Tuh, dan solusinya adalah saya belajar memanfaatkan AI juga, jadi tidak 100% copas dari AI. Saya justru memanfaatkannya untuk membreakdown setiap kode dan memahami setiap baris kode, sehingga kadang saya bisa menemukan solusinya itu sendiri, bukan pure dari AI. Begitu. Mungkin sekian video dari saya, cukup panjang, semoga bisa membantu dan semoga nilai saya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.